Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Atifah, selaku perwakilan dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan terkait materi analisis kompleks untuk UAS kali ini, yaitu turunan kompleks, fungsi kompleks, dan integral kompleks. Ada Tapi, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya, yaitu Muhammad Romdoni, Afni Rifani, Alpina Duyanti, Fahri Zulkarnain Pardamayan Pane, Dita Meleni, Husnul Asifah, dan Aisyah Budiman. Nah, yang pertama itu terdapat definisi dari turunan kompleks, di mana diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 merupakan bagian dari D jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0 yaitu Fz min Fz0 per Z min Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0. Nah, limit tersebut dinotasikan sebagai f aksen Z0. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui definisi dari turunan sendiri, kita juga akan mengetahui jika f aksen Z0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0 dengan delta f per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 untuk f Z0 ditambah delta Z min f Z0 dibagi dengan delta Z. Nah, jika f terdiferensial di semua titik pada D, maka f terdiferensial pada D. Nah, setelah definisi juga kita memiliki turunan dengan syarat Cauchy-Riemann. Syarat yang diperlukan agar fungsi f terdiferensial di Z sama dengan X0 ditambah dengan I dikali Y0 adalah suatu syarat Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif-derivatif parsial tingkat pertama dan fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner. Selain itu, jika Fz sama dengan Uxy ditambah dengan IVXy terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah I dikali Y0, maka Uxy dan Vxy mempunyai derivatif parsial pertama di X0 dan Y0. Selain itu, di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann dengan do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Nah, derivatif F di Z0 ini dapat dinyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan Ux dikalikan dengan X0 Y0 ditambah dengan IVX dikalikan dengan X0 Y0. Jika persamaan Cauchy-Riemann tidak dipenuhi di X0 Y0, maka Fz sama dengan Uxy ditambah IVXy tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Nah, untuk memenuhi persamaan Cauchy-Riemann itu diperlukan syarat perlu, di mana Fz sama dengan Uxy ditambah IVXy, Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 untuk F aksen Z ada, maka berlaku do U per do X, do U per do Y, do V per do X, dan do V per do Y ada di titik X0 Y0. Nah, hal tersebut berlaku di persamaan Cauchy-Riemann, yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Dan F aksen Z0 sama dengan Ux X0 Y0 ditambah dengan IVX X0 Y0. Nah, setelah mengetahui syarat perlu, kita juga memiliki syarat cukup, di mana Uxy, Vxy, Uxxy, Vxxy, Uyxy, dan Vyxy kontinu pada kitar Z0 sama dengan X0 ditambah dengan I dikali Y0 dan di X0 Y0 dipenuhi dengan persamaan Cauchy-Riemann, maka F aksen Z0-nya ada. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian fungsi harmonik dan sekawan. Fz sama dengan Uxy ditambah IVXy analitik pada D. Maka, U dan V mempunyai derivatif parsial di semua orde yang kontinu pada D. Di dalam D berlaku CR Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Karena derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku Vxy sama dengan Vyx. Jika dalam Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk setiap Xy bagian dari D berlaku Uxx ditambah Uyy sama dengan 0 dan Vxx ditambah Vyy sama dengan 0. Ke F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace pada dua dimensi, yaitu turunan parsial kedua dari V terhadap X ditambah turunan parsial kedua dari V terhadap Y sama dengan 0. U dan V di mana Fz sama dengan Uxy ditambah IVXy analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan Uxy ditambah IVXy analitik pada suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soal fungsi harmonik dan sekawan. Misalkan UXY sama dengan Y pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat Y, tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Nah, penyelesaiannya yaitu UX sama dengan min 6XY dan UY sama dengan 3Y kuadrat dikurangi 3X kuadrat. Menurut persamaan Cauchy-Riemann, diperoleh bahwa min 6XY sama dengan UX sama dengan VY. Sehingga UXY sama dengan integral dari min 6XY dy sama dengan min 3XY kuadrat plus HX. Atau bisa juga Vx sama dengan min 3Y kuadrat ditambah H aksen X. Syarat persamaan Cauchy-Riemann yang kedua harus dipenuhi, yaitu Uy sama dengan min Vx. Sehingga 3Y kuadrat dikurangi 3X kuadrat sama dengan minus dalam kurung min 3Y kuadrat ditambah H aksen X. Didapat bahwa 3Y kuadrat dikurangi 3X kuadrat sama dengan 3Y kuadrat dikurangi H aksen X, di mana H aksen X sama dengan 3X kuadrat. Nah, didapatkan bahwa Hx sama dengan integral dari 3X kuadrat dx yang didapat menjadi X pangkat 3 ditambah C. Itu merupakan persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa Vxy sama dengan min 3X Y kuadrat ditambah X pangkat 3 plus C, yang merupakan fungsi harmonik sekawan dari U. Ya, berikutnya adalah fungsi logaritma kompleks. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z, dengan W dan Z adalah bilangan kompleks. Ya, jika Z sama dengan RE pangkat I theta, min Pi kurang dari theta kurang dari sama dengan Pi, dan W sama dengan U ditambah IV. Maka E pangkat W sama dengan Z. Maka E pangkat W sama dengan E pangkat U ditambah IV sama dengan E dipangkatkan dengan U dikalikan dengan E dipangkatkan dengan IV sama dengan RE pangkat I theta. Sehingga E pangkat U sama dengan R atau U sama dengan ln R dan E pangkat IV sama dengan E pangkat I theta. Atau V sama dengan theta ditambah 2 NP dengan N adalah anggota bilangan asli, anggota Z. Tetapi apabila E pangkat W sama dengan Z, sedemikian sehingga W sama dengan ln Z, dengan Z tidak sama dengan 0, mutlak E pangkat W sama dengan mutlak E pangkat U ditambah IV sama dengan E pangkat U sama dengan mutlak Z, dan argumen E pangkat U ditambah IV sama dengan V, argumen Z itu sama dengan theta. Akibatnya, W sama dengan U ditambah IV sama dengan ln Z, atau ln Z sama dengan ln mutlak Z ditambah argumen Z. Itu nilai utamanya begitu ya. Nilai lainnya itu ln Z sama dengan ln mutlak Z ditambah I, kan argumen Z ditambah 2 NP. Berikutnya ada sifat-sifat logaritma. E log Z W sama dengan E log Z ditambah E log W. E log Z per W sama dengan E log Z min E log W. E log E dikali Z itu sama dengan Z. E dikali E log Z, Z sama dengan Z. E log Z dikali P sama dengan P, E log Z, di mana P bilangan rasional. Selanjutnya ke penjelasan fungsi eksponensial, yaitu perluasan dari fungsi eksponensial biasa ke domain bilangan kompleks. Dalam matematika real, kita mengenal fungsi seperti E pangkat X, di mana X anggota bilangan real. Maka dalam bilangan kompleks, E pangkat Z dengan Z sama dengan X plus I dikali Y, yaitu anggota dari bilangan kompleks. Dalam analisis kompleks, fungsi eksponensial didefinisikan sebagai E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus IY sama dengan E pangkat X dikali cos Y plus I sin Y, dengan Z sama dengan X plus I dikali Y, yaitu bilangan kompleks. Dan ini berasal dari rumus Euler, yaitu E pangkat I dikali Y sama dengan cos Y plus I dikali sin Y. Dalam bentuk polar, jika Z sama dengan R dikali cos theta plus I dikali sin theta, maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R dikali E pangkat I theta, yang dimana E pangkat I theta yaitu sama dengan cos theta plus I dikali sin theta. Berikut ada beberapa contoh fungsi yang didapatkan dari rumus Euler. Yang pertama ada E pangkat 2 Pi dikali I sama dengan 1. Yang kedua ada E pangkat Pi I per 2 sama dengan I, dan sebagainya.
Selanjutnya ke bentuk fungsi eksponensial kompleks, di mana di sini ada bentuk umumnya, yaitu Z sama dengan X plus I dikali Y, sehingga E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus I dikali Y, sama dengan E pangkat X dikalikan dengan E pangkat I dikali Y, sama dengan E pangkat X dikalikan dengan cos Y plus I dikali sin Y. Bentuk ini menunjukkan bahwa fungsi eksponensial kompleks bisa dipisahkan menjadi, yang pertama ada bagian real, yaitu Z sama dengan X, maka E pangkat Z-nya sama dengan E pangkat X. Ini menentukan besar atau modulus. Yang kedua ada bagian imajiner, yaitu Z sama dengan I dikali Y, maka E pangkat Z-nya sama dengan cos Y plus I dikali sin Y. Ini menentukan arah atau sudut. Selanjutnya ke sifat-sifat fungsi eksponensial, yaitu yang pertama ada periodik atau berulang, sehingga E pangkat Z plus 2pi sama dengan E pangkat Z. Yang kedua, tidak pernah nol, yaitu E pangkat Z tidak sama dengan nol untuk semua Z anggota bilangan kompleks. Yang ketiga, turunannya sama dengan fungsinya sendiri, yaitu D per DZ, E pangkat Z sama dengan E pangkat Z. Yang keempat, modulus dan argumen. Mutlak dari E pangkat Z sama dengan E pangkat X, argumen dari E pangkat Z sama dengan Y. Jadi, nilai absolutnya tergantung pada bagian real X, sudutnya tergantung pada bagian imajiner Y. Selanjutnya ke contoh soal, yaitu hitunglah E pangkat Z dalam bentuk U plus I dikali V, dan mutlak dari E pangkat Z. Jika Z sama dengan 2 plus Pi per 2I, maka penyelesaiannya adalah E pangkat Z sama dengan E pangkat 2 plus Pi per 2I, sama dengan E pangkat 2 dikalikan dengan cos Pi per 2, plus I dikalikan dengan sin Pi per 2. Cos Pi per 2 sama dengan 0, sin Pi per 2 sama dengan 1, sehingga E pangkat 2 dikalikan dengan 0, plus I dikalikan dengan 1, sehingga hasilnya adalah E pangkat 2 I. Karena E pangkat 2 sekitar 7,389, maka E pangkat Z sama dengan 0 plus 7,389I. Sehingga mutlak E pangkat Z sama dengan mutlak E pangkat 2 sama dengan 7,389. Baik, sekarang kita akan membahas fungsi trigonometri. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu fungsi trigonometri pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi trigonometri pada bilangan real. Selanjutnya ada bentuk fungsi trigonometri pada bilangan kompleks. Yang pertama, sin Z sama dengan 1 per 2I kali E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ. Yang kedua, cos Z sama dengan 1 per 2 kali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Yang ketiga, tan Z sama dengan sin Z per cos Z. Yang keempat, cos tangan Z sama dengan cos Z per sin Z. Yang kelima, secant Z sama dengan 1 per cos Z. Yang keenam, cos secant Z sama dengan 1 per sin Z. Selanjutnya yaitu contoh soal. Soalnya adalah tunjukkan bahwa 2 sin Z1 dikali cos Z2 sama dengan sin kali Z1 ditambah Z2 ditambah sin kali Z1 dikurangi Z2. Penyelesaiannya sebagai berikut. Karena sin Z1 sama dengan 1 per 2I kali E pangkat IZ1 dikurangi E pangkat min IZ1 dan cos Z2 sama dengan setengah kali E pangkat IZ2 ditambah E pangkat min IZ2, maka 2 sin Z1 cos Z2 sama dengan 2 kali E pangkat IZ1 dikurangi E pangkat minus IZ1 per 2I dikali E pangkat IZ2 dikurangi E pangkat min IZ2 per 2 sama dengan E pangkat I kali Z1 ditambah Z2 dikurangi E pangkat min I kali Z1 ditambah Z2 per 2I ditambah E pangkat I kali Z1 dikurangi Z2 dikurangi E pangkat min I kali Z1 dikurangi Z2 per 2I. Hasilnya 2 sin 1 kali cos Z2 sama dengan sin Z1 ditambah Z2 ditambah sin kali Z1 dikurangi Z2 terbukti. Selanjutnya, turunan fungsi trigonometri pada bilangan kompleks. Fungsi Z sama dengan cos Z, turunannya adalah min sin Z. Fungsi Z sama dengan sin Z, turunannya adalah cos Z. Dan fungsi Z sama dengan tan Z, turunannya adalah secant kuadrat Z. Selanjutnya, rumus fungsi trigonometri pada bilangan kompleks. Dengan mengganti Z dengan X ditambah Y diperoleh sin Z sama dengan sin X kali cos hiperbolik Y ditambah I kali cos X kali sin hiperbolik Y. Yang kedua, cos Z sama dengan cos X dikali cos hiperbolik Y dikurangi I kali sin X dikali sin hiperbolik Y. Yang ketiga, mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Dan mutlak cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Lalu
selanjutnya identitas fungsi trigonometri. Yang pertama, sin kali min Z sama dengan min sin kali Z. Yang kedua, cos kali min Z sama dengan cos Z. Yang ketiga, cos kuadrat Z ditambah sin kuadrat Z sama dengan 1. Yang keempat, sin kali Z1 plus minus Z2 sama dengan sin kali Z1 dikali cos Z2 plus minus cos Z1 dikali sin Z2. Yang kelima, cos Z1 minus plus Z2 sama dengan cos kali Z1 kali cos Z2 minus plus sin Z1 kali sin Z2. Yang keenam, sin 2Z sama dengan 2 kali sin Z kali cos Z. Yang ketujuh, cos 2Z sama dengan cos kuadrat Z dikurangi sin kuadrat Z. Yang kedelapan, mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Dan yang kesembilan, mutlak cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Nah, selanjutnya ada fungsi hiperbolik. Dalam analisis kompleks, fungsi hiperbolik adalah perluasan dari fungsi eksponensial yang digunakan untuk menggambarkan fenomena periodik tak sinusoidal dan solusi dari persamaan diferensial kompleks. Kemudian terdapat hubungan antara fungsi hiperbolik dengan fungsi trigonometri, yaitu cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z, sin hiperbolik Z sama dengan I sin Z, cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z, sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Nah, karena fungsi hiperbolik masih berhubungan dengan fungsi eksponensial, maka fungsi hiperbolik dasar yaitu cos hiperbolik Z sama dengan setengah dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Kemudian, sin hiperbolik Z sama dengan setengah dikali E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z. Kemudian terdapat beberapa subfungsi hiperbolik tambahan, yaitu tan hiperbolik Z, yaitu sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Kotangan hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z. Sekan hiperbolik Z sama dengan 1 per cos hiperbolik Z. Kosekan hiperbolik Z sama dengan 1 per sin hiperbolik Z. Kemudian, di sini terdapat beberapa grafik dari fungsi hiperbolik, dari mulai sin hiperbolik, cos hiperbolik, tan hiperbolik, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat turunan dari fungsi hiperbolik. Turunan dari cos hiperbolik Z adalah sin hiperbolik Z, turunan dari sin hiperbolik Z adalah cos hiperbolik Z, turunan dari tan hiperbolik Z adalah sekan hiperbolik kuadrat Z. Terdapat juga beberapa bentuk identitas dari fungsi hiperbolik, yaitu cos hiperbolik pangkat 2Z dikurangi sin hiperbolik pangkat 2Z sama dengan 1. Cos hiperbolik pangkat 2Z sama dengan 1 ditambah sin hiperbolik pangkat 2Z. Cos pangkat 2Z ditambah sin pangkat 2Z sama dengan 1. Yang terakhir ini juga merupakan bentuk identitas dari fungsi trigonometri. Kemudian ada keanalitikan dan sifat kompleks. Fungsi hiperbolik merupakan fungsi holomorfik atau analitik di seluruh bilangan kompleks, memiliki representasi seri Taylor yang konvergen di seluruh bilangan kompleks. Oke, kita masuk ke contoh soal. Buktikan bahwa cos hiperbolik kuadrat Z dikurangi sin hiperbolik kuadrat Z sama dengan 1 untuk semua Z elemen bilangan kompleks. Bukti, kita gunakan definisi dari cos hiperbolik Z, yaitu sama dengan setengah dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Dan sin hiperbolik Z adalah setengah dikali E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z. Sehingga bisa kita operasikan dengan mensubstitusikan, yaitu cos hiperbolik kuadrat Z dikurangi sin hiperbolik kuadrat Z sama dengan setengah dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z kuadrat dikurangi setengah dikali E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z kuadrat. Kemudian menjadi 1/4 dikali E pangkat 2Z ditambah 2 ditambah E pangkat min 2Z dikurangi E pangkat 2Z ditambah 2 dikurangi E pangkat min 2Z. Kemudian sama dengan 4/4 dan disederhanakan menjadi 1. Sehingga terbukti bahwa cos hiperbolik kuadrat Z sama dengan sin hiperbolik kuadrat Z adalah sama dengan 1. Misalkan Ft adalah fungsi kompleks dari variabel real T, ditulis sebagai Ft sama dengan Ut ditambah I Vt dengan Ut dan Vt adalah fungsi real. Jika Ut dan Vt kontinu pada interval tertutup, maka A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, maka interval A sampai B Ft dt sama dengan interval A sampai B Ut dt ditambah I interval A sampai B Vt dt. Kurva di bidang datar merupakan kurva mulus jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real. X sama dengan Gt, Y sama dengan Ht, alpha kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan beta, sedemikian sehingga dx per dt sama dengan G aksen T dan dy per dt sama dengan H aksen T
ada dan kontinu dalam interval alfa kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan beta. Nah, adapun contohnya yaitu hitunglah integral garis tertutup pada lintasan C, Fz, dz, dan C adalah lingkaran satuan yang searah jarum jam jika Fz sama dengan Z ditambah 1 per Z. Penyelesaiannya yaitu C adalah lingkaran satuan searah jarum jam. Zt sama dengan E pangkat minus IT untuk interval 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2pi. Zt sama dengan dz per dt sama dengan minus IE pangkat minus IT. dz sama dengan minus IE pangkat minus IT dt. Fzt sama dengan Z ditambah 1 per Z sama dengan E pangkat minus IT ditambah E pangkat IT. Integral garis tertutup pada lintasan Z ditambah 1 per Z dz sama dengan integral dari 0 sampai 2pi E pangkat IT ditambah E pangkat minus IT dikali minus IE pangkat minus IT dt. Sama dengan dari integral dari 0 sampai 2pi dikali minus IE pangkat minus 2IT dikurangi I dt. Sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat minus 2IT dikurangi IT menjadi 1 per 2 dikali cos 4pi dikurangi I sin 4pi dikurangi cos 0 dikurangi I sin 0 dikurangi 2pi dikurangi 0. Didapatkan hasilnya yaitu minus 2pi I. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kami. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.